baca skrip dulu. Ya. Halo semuanya, Satrio Wijoyo di sini. Selamat datang di channel Satrio Wijoyo. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana tips trik berkendara di mobil supaya nyaman dan bebas dari ngantuk, teman-teman, atau meminimalisir rasa ngantuk. Nah, jadi di video yang lalu kita sudah membahas tentang biaya atau panduan mudik bagi teman-teman yang mau mudik, biaya tol dari Jakarta, jadi dari gerbang tol Cawang di sana, daerah Cawang sana, sampai di Kali Kangkung Semarang. Berikut juga dengan biaya bahan bakarnya. Nah, soal bahan bakar itu depend pada kendaraan kalian masing-masing, karena kan isinya bahan bakar beda-beda, dan driving attitude atau driving style-nya setiap orang itu masing-masing ya. Jadi bisa lebih, bisa kurang, tergantung bagaimana teman-teman nge-treat atau memperlakukan mobil kalian dan jenis mobil kalian juga. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Satrio Wijoyo, saya mohon dukungannya supaya saya lebih semangat lagi dan supaya informasi-informasi yang bermanfaat ini bisa diketahui oleh banyak orang dan semakin banyak orang paham dan membuat Indonesia maju. Seperti itu. Sangat mulia sekali ya. Nih kita bikin pakai skrip nih, saya ini nggak main-main ya. Nah, kita sekarang posisi saat ini saya sama Mas Gunawan itu dari Jakarta tadi jam 4 sore, setengah 5 sebenarnya efektifnya. Sekarang jam setengah 11 malam. Kita sudah berkendara mungkin sekitar 6 jam. Nah, kita pakai mobil Toyota Fortuner TRD VRZ tahun 2018. Nah, waktu perjalanan kita full pakai AC, teman-teman ya. Selayaknya orang kalau nyetir mobil itu kan pakai AC di siang hari maupun malam hari. Nah, ternyata penggunaan AC itu ada sesuatu fungsi, atau menggunakan AC itu ada suatu sistem yang dinamakan dengan infiltrasi. Apa itu infiltrasi? Nanti teman-teman bakal mengerti di video ini. Nah, infiltrasi itu ini. Nah, sederhananya mari kita bahas bagaimana kinerja AC dari mobil, dan bagaimana sebenarnya nggak AC dari mobil, AC secara keseluruhan yang tanpa ada ya mungkin kita nggak begitu membahas panjang lebar tentang AC, karena macam-macam AC ya. Di gedung ada AC sentral, ada AC VRF, ada AC VRV, di rumah ada AC split, ada macam-macam. Nah, itu nanti mungkin di video selanjutnya, tapi kita bakal bahas AC yang ada di mobil-mobil kita, yang common ada di mobil kita. Sebenarnya AC itu adalah suatu sistem yang dapat memindahkan kalor. Kalor itu adalah suatu kalor ya. Kalor panas itu dia dipindahkan keluar dari ruangan yang ada di dalam mobil ini. Nah, karena kalor itu dipindahkan keluar, maka udara yang ada di dalam mobil ini itu menjadi dingin. Nah, udara yang dingin itu membuat dew point atau suatu titik jenuh dari udara menjadi air itu menjadi rendah, sehingga kita merasa bahwa di dalam mobil ini itu nyaman, merasa seger. Padahal seger itu bukan karena ada udara seger dari luar masuk, tapi seger itu karena RH atau kelembapan ya. Kelembapan yang ada di dalam mobil ini itu menurun, makanya kita seger. Nah, makanya bagi teman-teman yang pada mobil yang nyala, AC-nya nyala, di bawah mobilnya pasti netes air, titik-titik air. Itulah hasil dari sistem yang membawa titik-titik air itu keluar dari ruangan terisolasi mobil ini. Nah, dari sistem AC tersebut sebenarnya udara yang ada
itu tidak berganti dari luar masuk ke dalam, dari dalam masuk ke pindah keluar, itu tidak seperti itu. Tapi udaranya itu hanya didinginkan terus menerus, distabilkan. Itu nanti ada hubungannya dengan sensor yang namanya termostat dan lain sebagainya. Itu akan dijelaskan di video yang lain. Intinya kita manusia itu bernapas membutuhkan yang namanya oksigen. Nah, oksigen yang ada di ruangan terbatas ini itu jumlahnya terbatas. Oksigennya terbatas. Kita menghirup oksigen, mengeluarkan CO2, menghirup oksigen, mengeluarkan CO2. Alhasil kadar oksigen yang ada di dalam mobil ini akan terus berkurang. Semakin turunnya kadar oksigen yang ada di mobil ini, maka rasa kantuk yang kita rasakan itu semakin besar. Nah, untuk dapat membawa oksigen itu masuk ke dalam mobil, kita harus memasukkan udara segar atau fresh air masuk dari luar masuk ke dalam mobil. Nah, caranya bagi teman-teman yang di mobilnya ada fungsi tombol ini, maka ini bisa memasukkan fresh air masuk. Jadi ketika tombol ini aktif ya, kalau ini non aktif, ini aktif. Ketika tombolnya aktif, artinya udara itu dia disekat, ditutup. Jadi ini adalah ruangan terisolasi. Maka kadar oksigennya akan terus menurun. Nah, tetapi ketika ini dibuka seperti ini, itu ada katup sekat yang memisah antara udara dalam dan luar itu terbuka, sehingga ada udara fresh air masuk yang kaya akan oksigen. Makanya kita jadi seger dan tidak ngantuk. Jadi inti core of the core adalah tips trik ketika kalian mengantuk ketika berkendara. Itu yang pertama, kalau fitur mobil kalian ada ini dipencet supaya udaranya masuk. Ini dipencet gini, dia mati, artinya dia tidak muter-muter aja itu. Jadi panah itu mengilustrasikan udara, dan mobil kita ini atau suatu ruangan terisolasi. Jadi kalau ininya mati, lampu di atasnya ini mati, artinya udara itu masuk ke dalam. Jadi kadar oksigennya itu ada terus yang baru, makanya kita tidak ngantuk, teman-teman. Nah, kalau mobil teman-teman tidak ada fungsi tombol ini, teman-teman bisa buka jendela kaca mobil kalian supaya ada udara segar masuk ke dalam. Jadi intinya adalah perhatikan kadar oksigen kalian selama berkendara dengan cara mengoperasikan fungsi dari tombol AC ini. Di-maintain jumlah oksigennya. Nah, itu ada kekurangannya, ada efeknya terhadap mobil. Nanti bakal kita jelaskan di video ini. Tapi untuk lebih jelasnya kita tanya pakarnya, Prof. Gundala Putra Kentir. Bagaimana Mas Gun? Apakah penjelasan saya bisa sesuai dengan kaidah yang ada? Ya betul. Oke. Tapi ini ada minusnya, artinya kalau pas di belakang truk yang bau gitu ya ditutup dulu. Biasanya kalau di daerah perkotaan itu lebih sensitif, asap-asap knalpot kendaraan itu masuk karena mobilnya berdekatan. Tapi kalau relatif tidak perlu dibuka kalau di kota-kota saja. Kalau di jalan tol yang perjalanannya panjang, biasanya kita ngantuk, itu lebih sering dipakai karena mobilnya juga jaraknya jauh-jauh, jadi asap knalpot nggak masuk ke dalam kabin. Biasanya kalau mobil-mobil Eropa itu yang BMW, Mercy itu ada sistem safety tersendiri, jadi dia kadang-kadang buka sendiri gitu kan. Nah itu sebetulnya supaya penumpang di dalam itu tidak ngantuk. Oh, berarti ada mobil-mobil yang punya sensor oksigen atau semacamnya untuk kayaknya tidak sejauh itu, tapi dia punya logic sendiri yang buka sendiri di
di waktu-waktu tertentu mungkin sudah berkendara terlalu lama, dia akan buka sendiri. Oh, berarti bukan spesifik sensor oksigen ya gitu ya. Bukan. Oke. Nah, jadi seperti yang disebutkan tadi, tentunya dari membuka sekat antara udara luar dan udara dalam itu tentunya ada konsekuensinya, yaitu adalah bau dari asap kendaraan yang masuk ke dalam mobilnya. Sebenarnya bagi kita bau itu tidak begitu lama, maksudnya kalau kita naik motor gitu ya, kita kan menghirup udara luar itu terus menerus ya. Nah, kalau naik mobil itu kita bisa regulasi pakai ini. Jadi sebenarnya sah-sah aja sih menurut saya untuk menghirup udara luar. Cuman yang menjadi problem adalah ketika bau itu mengendap di mobil dan bau itu tidak hilang-hilang. Seperti contohnya bau durian. Itu lama sekali, saya nggak tahu ya, itu masih menjadi misteri kenapa kok bau durian itu lama sekali dia hilangnya. Apakah dia menempel di saya tidak bisa berkata lebih karena saya juga tidak tahu sebenarnya. Jadi segitu. Terus mungkin cukup videonya sekian, dan terima kasih yang sudah menonton. Teman-teman yang senang ilmu-ilmu yang bermanfaat, praktis-praktis seperti ini, rule of thumb seperti ini, mungkin dapat dibagikan video ini ke teman-teman kalian semuanya, supaya teman-teman kalian semuanya tambah ilmunya, tambah ngerti di sisa-sisa kehidupan ini. Jadi never stop learning, salam ngising, karena dengan ngising kalian pikirannya plong, fresh, dan bisa berpikir secara komprehensif. Seperti itu teman-teman. Satrio Wijaya pamit, Mas Gunawan pamit.